Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Dan yang akan kita bahas mengenai untuk video kali ini ya, mengenai teori permintaan. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, mengenai teori permintaan. Pada prinsipnya, teori permintaan menjelaskan mengenai ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Apabila hubungan antara permintaan dan harga tersebut kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka grafik tersebut kita kenal dengan kurva permintaan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai apa definisi permintaan dan bagaimana bentuk kurva permintaan. Nah, kali ini kita akan membahas lebih mendetail mengenai teori permintaan. Permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh banyaknya faktor. Nah, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi permintaan? Nah, faktor itu adalah hal yang relatif sulit apabila kita menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap permintaan suatu barang. Oleh karena itu, dalam menganalisis teori permintaan, perlu untuk dibuat analisis yang lebih sederhana. Yang perlu menjadi pertimbangan penting adalah dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harganya. Sehingga dengan kata lain, dalam teori permintaan, yang utama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang terhadap harga barang tersebut. Hal tersebut diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus, tetapi asumsi ini tidak berarti bahwa kita dapat mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Setelah menganalisis hubungan antara jumlah permintaan dengan tingkat harga, maka selanjutnya boleh mengasumsikan bahwa harga adalah tetap. Dan kemudian menganalisis mengenai permintaan suatu barang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau faktor selain harga. Dengan demikian, dapat diketahui mengenai bagaimana permintaan terhadap suatu barang akan berubah apabila harga barang lain yang sejenis atau pendapat masyarakat misalnya mengalami perubahan. Yang pertama, kita analisis dulu mengenai harga dan permintaan. Untuk harga dan permintaan, pada hakikatnya hukum permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan barang tersebut. Mengapa hal tersebut demikian? Yang pertama, kenaikan harga akan menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Demikian pula sebaliknya, apabila harga turun, maka orang akan mengurangi pembelian terhadap barang lain
yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Yang kedua, kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan real berkurang atau merosot. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan harga. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, dalam menganalisis terkait harga dan permintaan, kita bisa membuat daftar permintaan. Nah, bagaimana bentuk daftar permintaan tersebut? Daftar permintaan merupakan suatu data yang diwujudkan dalam bentuk tabel yang berisi gambaran mengenai angka-angka yang berhubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Hal ini dapat pula diartikan sebagai suatu gambaran mengenai besarnya permintaan pada berbagai tingkat harga. Perhatikan kolom pada yang saya tampilkan ini. Kemudian di kolom tersebut terdapat 5 keadaan ya. Di sini dimisalkan keadaan A, B, C, D, dan E. Di mana setiap keadaan memiliki berbagai rentang harga ya dari 100.000 hingga 20.000. Dan masing-masing harga memiliki jumlah yang berbeda ya. Jadi jumlah permintaan yang berbeda. Untuk keadaan A dengan harga 100.000, jumlah yang diminta adalah 100 buah. Untuk keadaan B dengan harga 80.000, jumlah yang diminta 180 buah. Keadaan C dengan harga 60.000, jumlah yang diminta 200 buah. Untuk keadaan D dengan harga 40.000, jumlah yang diminta 300 buah. Dan untuk keadaan E dengan harga 20.000, jumlah yang diminta 450 buah. Sampai di sini adik-adik bisa lihat ya perbedaan dari harga ya, maka jumlah yang diminta pun semakin meningkat. Jadi semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak atau meningkat jumlah yang diminta ya, jumlah barang yang diminta. Dari tabel di samping diilustrasikan tentang permintaan buah durian pada berbagai tingkat harga. Hal tersebut jelas bahwa makin tinggi harga buah durian, maka semakin sedikit jumlah buah durian yang diminta. Dan begitupun sebaliknya. Pada harga 100.000 hanya 100 buah yang diminta. Sedangkan pada harga 20.000, maka permintaan akan buah durian meningkat menjadi 450 buah. Perlu Anda ingat bahwa di dalam contoh ini, faktor-faktor yang berpengaruh lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus. Terkait kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang diminta. Dengan demikian, berdasarkan data pada tabel 1 di atas, maka kita dapat menggambarkan kurva permintaan. Pada sumbu tegak digambarkan berbagai tingkat harga, sedangkan pada sumbu mendatar digambarkan sebagai jumlah durian yang diminta.
Perhatikan gambar kurva berikut pada sumbu tegak ya. Di sini untuk contoh soalnya itu atau contoh grafiknya adalah sumbu P itu dimisalkan adalah berbagai tingkat harga dari 100.000 sampai 20.000 ya. Kemudian untuk sumbu mendatar atau sumbu Q, di sini adalah jumlah buah durian yang diminta dari 100 buah hingga 450 buah. Dengan berbagai kondisi dari kondisi A sampai kondisi E. Nah, kurva tersebut berdasarkan info atau data yang diperoleh dari data tabel di atas. Untuk harga 100.000 pada kondisi A ya, permintaan buahnya, buah durian itu adalah 100 buah ya. Itu untuk kondisi A. Dan begitu seterusnya sampai kondisi E pada tingkat harga 20.000, maka permintaan akan buah durian itu 450 buah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Pada gambar di samping, kurva permintaan terdapat 5 buah titik, yaitu A, B, C, D, dan E. Masing-masing titik tersebut menggambarkan keadaan yang berbeda-beda. Pada titik A menggambarkan jumlah buah durian yang diminta adalah 100 buah dengan masing-masing buah durian seharga 100.000. Pada titik E, menggambarkan jumlah buah durian yang diminta adalah 450 buah dengan masing-masing buah durian seharga 20.000. Sampai di sini bisa dipahami ya mengenai kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, utamanya dalam hal analisis permintaan, perlu dipahami perbedaan antara permintaan dengan jumlah barang yang diminta. Yang dimaksud dengan permintaan adalah gambaran mengenai keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta diartikan sebagai banyaknya permintaan atas suatu barang pada tingkat tertentu. Misal, titik E menggambarkan bahwa pada harga 20.000 jumlah buah durian yang diminta sejumlah 450 buah. Kurva permintaan pada umumnya mempunyai sifat menurun dari kiri atas menuju kanan bawah. Karena sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta mempunyai sifat hubungan terbalik sesuai dengan hukum permintaan. Selanjutnya, permintaan individu dan permintaan pasar. Pada umumnya, permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu permintaan yang diminta oleh seseorang atau individu dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang atau pelaku pasar. Oleh karena itu, dalam analisis ini perlu dibedakan antara kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, maka kita harus menjumlahkan berbagai individu dalam pasar. Sebagai ilustrasi, marilah kita lihat contoh di bawah ini. Perhatikan tabel berikut. Dalam tabel disajikan daftar tingkat harga dan jumlah barang yang diminta berdasarkan individu A dan B dan permintaan pasar. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa
suatu gambaran untuk memperoleh permintaan pasar dengan menjumlahkan permintaan dari individu-individu dalam pasar. Contoh ini dimisalkan hanya terdapat 2 individu dalam pasar, ya. Misalkan untuk permintaan barang X, kita misalkan jenis barangnya adalah barang X, ya. Kemudian terkait 2 individu di dalam pasar, kita misalkan A dan B. Dalam tabel tersebut digambarkan permintaan A dan B terhadap barang X pada harga-harga antara 10.000 hingga 6.000. Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan banyaknya barang yang diminta oleh A dan B pada setiap tingkat harga. Nah, sebagai contoh, pada tingkat harga 10.000, ya, untuk individu A, permintaan untuk barang X itu adalah 10 buah, dan pada individu B, ya, permintaan barang, ya, X terhadap barang X adalah 10 buah. Maka permintaan pasar pada tingkat harga 10.000 adalah 20.000. 20.000 ini kita peroleh dari menjumlahkan permintaan dari individu A dan B. Ya, 10 tambah 10 itu sama dengan 20. Nah, untuk tingkat harga 6.000, ya, permintaan barang dari individu A itu adalah 30. Kemudian untuk individu B, permintaan barang adalah 75. Sehingga permintaan pasar pada tingkat harga, ya, 6.000 itu bisa kita taksirkan sejumlah 105 buah. 105 buah kita peroleh dari menjumlahkan permintaan barang dari individu A 30 dan individu B 75. Seperti itu. Bisa dipahami, ya? Selanjutnya, beberapa penentu permintaan barang. Yang pertama, selain harga, ya. Jadi ini adalah beberapa list, ya, penentu permintaan. Jadi yang pertama, harga barang itu sendiri, ya. Kemudian harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan di masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, terkait ramalan atau ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai penentu suatu permintaan. Pengaruh faktor lain selain harga terhadap permintaan. Hukum permintaan secara teoritis lebih memfokuskan pada sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan pada kenyataannya, banyaknya permintaan atas suatu barang juga ditentukan oleh beberapa faktor yang lain. Untuk itu, perlu kiranya dalam teori mengenai permintaan ini diamati pula faktor-faktor penentu yang lain selain harga barang tersebut. Yang pertama, mengenai harga barang lain, di mana harga barang lain hubungan antara suatu barang dengan harga atau barang yang lainnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, mengenai barang pengganti. Suatu barang dinamakan barang pengganti apabila barang tersebut dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Misalkan teh dan kopi adalah barang yang saling
menggantikan fungsinya. Seseorang yang biasa minum teh sangat dimungkinkan dapat menerima kopi apabila teh tidak ada. Dan begitupun sebaliknya, harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Apabila harga barang pengganti semakin murah, maka barang yang digantikannya akan mengalami pengurangan dalam permintaan. Dengan demikian, apabila harga kopi turun, maka sangat dimungkinkan permintaan akan teh akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga kopi naik, maka permintaan akan teh akan meningkat. Untuk barang pengganti bisa dipahami ya. Yang kedua, mengenai barang pelengkap. Suatu barang dikatakan barang pelengkap apabila suatu barang selalu digunakan bersama-sama dengan barang lainnya. Misalnya gula. Gula adalah barang pelengkap dari kopi atau teh. Karena pada umumnya, kopi dan teh yang kita minum harus dibubuhi gula. Kenaikan atau penurunan permintaan terhadap barang pelengkap cenderung sejalan dengan perubahan permintaan barang yang dilengkapinya. Misal, jika permintaan terhadap teh atau kopi meningkat, maka permintaan terhadap gula cenderung meningkat pula. Sebaliknya, jika teh dan kopi menurun permintaannya, maka permintaan terhadap gula juga cenderung mengalami penurunan. Yang kedua, terkait harga barang lain yaitu barang netral. Barang dikatakan barang netral apabila antara kedua jenis barang atau lebih tidak mempunyai hubungan yang erat. Misal, permintaan terhadap gula dan sepatu. Perubahan permintaan terhadap gula tidak akan mempengaruhi permintaan sepatu. Demikian pula sebaliknya, sehingga apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang erat, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang cenderung tidak akan mempengaruhi permintaan barang lainnya. Sampai di sini terkait harga barang lain bisa dipahami ya. Selanjutnya, faktor-faktor penentu yang lain selain harga barang. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan cenderung selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan. Berdasarkan sifat perubahan permintaan, apabila pendapatan berubah, suatu barang dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Nah, dari keempat jenis barang ini adalah tugas mandiri buat kalian. Silakan cari definisi dari masing-masing barang dan contohnya ya. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Faktor lainnya atau faktor penentu lainnya selain harga barang adalah distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu jumlahnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda pula apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. Sebagai contoh, apabila pemerintah menaikkan pajak bagi orang kaya dan hasil pajak tersebut diberikan sebagai subsidi bagi orang tidak mampu,
maka corak permintaan terhadap berbagai jenis barang akan mengalami perubahan. Barang-barang yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya cenderung akan menurun, sedangkan barang-barang yang biasa dikonsumsi oleh orang tak mampu akan meningkat minimal kualitasnya. Selanjutnya, faktor-faktor penentu lain selain harga barang. Yang keempat adalah cita rasa masyarakat. Cita rasa sangatlah berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Sebagai contoh, pada era tahun 1960-an, relatif sedikit orang yang mengkonsumsi produk dari negara Jepang. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi produk dari Eropa atau Amerika. Tetapi mulai tahun 1970-an, suasana ini cenderung berubah. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi produk dari negara Jepang daripada negara di Eropa atau Amerika, misalnya mobil. Yang kelima adalah faktor penentu lain selain harga barang, yaitu jumlah penduduk. Pertambahan atau jumlah penduduk pertambahan jumlah penduduk tidak secara otomatis akan menambah jumlah permintaan. Biasanya pertambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkatkan jumlah orang yang menerima pendapatan dan akhirnya menambah daya beli atau konsumsi di masyarakat. Pertambahan daya beli inilah yang akan meningkatkan permintaan. Selanjutnya, faktor penentu yang lain selain harga barang. Yang keenam adalah ekspektasi masa depan di mana perubahan-perubahan yang sekiranya akan menguntungkan di masa yang akan datang akan mengakibatkan orang berlomba-lomba untuk berusaha mengkonsumsi terhadap barang tersebut, minimal sebagai investasi. Sebagai contoh, bidang tanah. Orang cenderung mengkonsumsi bidang tanah karena salah satu dari sifat atau karakteristik bidang tanah adalah tidak pernah terdepresiasi. Sehingga masyarakat berpikir bahwa minimal jaminan keselamatan modalnya akan lebih terjamin atau bahkan sangat besar pula kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang relatif besar. Nah, sampai di sini bisa dipahami mengenai faktor-faktor penentu yang lain selain harga barang. Nah, sekian dulu video kali ini terkait teori permintaan. Semoga bermanfaat dan siapkan catatan terbaikmu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.